Bertemu kembali di Animal Poisoning. Jadi kita akan membahas tata laksana bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gigitan oleh binatang. Nah, adapun referensi yang Ibu Acu untuk pembahasan materi kali ini itu adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga buku saku pelayanan kesehatan anak di rumah sakit. Nah, di situ ada bab gigitan ular dan sengatan serangga yang terbit pada 2015. Nah, untuk downloadnya, kalian bisa download di link yang sudah tertera di slide berikut ya. Nah, selain itu juga daftar pustaka lainnya gitu yang bisa kalian jadikan referensi itu adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa dibaca. Nah nanti bisa dicari sendiri gitu ya adik-adik mahasiswa referensi yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, adapun definisi dari animal poisoning itu adalah suatu keadaan gitu yang disebabkan oleh gigitan ular berbisa. Nah, kali ini kita akan membahas anti bisa ular dan bagaimana penanganan secara umum gitu ya apabila terkena gigitan ular pada khususnya ya. Penyebabnya secara garis besar, ular berbisa itu dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Colubridae, yaitu yang terdiri dari misalnya ular jenis Mangrove cat, kemudian Boiga dendrophilia, dan juga kelompok Elapidae yang terkenal itu adalah gigitan king cobra atau gigitan ular kobra, itu yang termasuk salah satu yang paling berbahaya. Kemudian gigitan ular viper juga, yang jenisnya ada Borneo Green Pit Viper, Sumatran Pit Viper, dan lain-lain. Nah, adapun gambaran klinis gigitan ular itu pada umumnya gigitan ular itu tidak beracun. Misalnya gigitan ular air dan biasanya hanya memerlukan tata laksana yang sederhana. Namun bila jenis ular tidak diketahui, itu maka sebaiknya dilakukan upaya pencegahan dengan serum anti bisa ular yang polivalen. Nah, kemungkinan ini dicurigai bila ada riwayat digigit ular dan biasanya kemungkinan pasien itu ada riwayat digigit ular itu penderita kemungkinan mengalami tampak kebiruan pada gigitan ularnya, kemudian pingsan, lumpuh, dan juga sesak nafas. Nah, adapun gejala umumnya itu bisa meliputi shock, muntah, dan juga sakit kepala. Kemudian tindakan umumnya periksa jejas gigitan untuk melihat adanya luka atau nekrosis lokal atau tidak, perdarahannya ada atau tidak, dan dicek pembesaran kelenjar limfa setempat yang lunak. Kemudian tanda spesifik itu sebenarnya bergantung pada jenis racun dan reaksinya, yaitu meliputi adanya shock, kemudian adanya pembengkakan lokal yang perlahan meluas dari tempat gigitan, dan ada tidaknya perdarahan eksternal, misalnya gusi, kemudian luka, kemudian kalau internal ada tidaknya pendarahan intrakranial. Nah, selain itu juga tanda spesifiknya itu meliputi tanda neurotoksisitas. Itu misalnya adalah kesulitan bernafas atau paralisis otot pernafasan. Kemudian tanda spesifik lainnya bisa jadi ptosis atau turunnya kelopak mata bagian atas, dan juga palsi bulbar atau kesulitan menelan dan berbicara, serta kelemahan ekstremitas. Nah, adapun tanda kerusakan otot itu juga termasuk dalam tanda spesifiknya, itu terjadi nyeri otot dan juga urin menghitam. Nah, periksa hemoglobinnya ya, bila memungkinkan periksa fungsi pembekuan darahnya.
Nah, adapun efek yang ditimbulkan akibat gigitan ular itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu adalah efek lokal, kemudian efek sistemik, dan juga efek sistemik yang spesifik. Nah, untuk efek lokalnya kita bahas seperti ini. Nah, untuk efek lokalnya itu beberapa spesies seperti coral snakes, kite, itu akan memberikan efek yang agak sulit dideteksi, tapi hanya bersifat minor. Tetapi beberapa spesies gigitannya itu dapat menghasilkan efek yang cukup besar, seperti bengkak, melepuh, perdarahan, dan juga memar sampai dengan nekrosis. Nah, mestinya yang mesti diwaspadai itu adalah terjadinya shock hipovolemik sekunder, itu yang diakibatkan oleh berpindahnya cairan vaskuler ke jaringan akibat efek sistemik bisa ular tersebut. Nah, bagaimana dengan efek sistemiknya? Nah, efek yang ditimbulkan akibat gigitan ular secara sistemik ini akan menghasilkan efek yang non-spesifik. Itu misalnya seperti nyeri kepala, mual dan muntah, kemudian ada juga nyeri perut, dan juga pada beberapa pasien itu juga mengalami diare sampai bisa menjadi kolaps atau pingsan. Gejala yang ditemukan seperti ini itu sebagai tanda bahaya bagi petugas medis untuk memberikan pertolongan sesegera mungkin. Nah, kemudian efek sistemik spesifik yang terimbas akibat adanya gigitan ular itu juga adanya efek koagulopati. Nah, beberapa spesies ular itu dapat menyebabkan terjadinya koagulopati, yaitu pembekuan atau keluarnya darah terus-menerus dari tempat gigitan. Jadi tanda-tanda klinisnya itu bisa jadi salah satunya adalah keluarnya darah terus-menerus dari tempat gigitan disertai nyeri ya. Kemudian venipuncture itu dari gusi, dan bila berkembang itu akan menimbulkan hematuria, hematomesis, melena, dan juga batuk darah. Nah, adapun efek yang lainnya itu adalah neurotoksik ya. Efek gigitan ular ini dapat menyebabkan terjadinya flaccid paralysis. Flaccid paralysis itu ada apa? Yaitu adalah lumpuh layu, kemudian lemas yang terjadi secara mendadak. Nah, ini biasanya berbahaya bila terjadi paralisis juga pada pernafasan. Jadi seperti henti nafas ya, atau kesulitan bernafas. Nah, biasanya tanda-tanda yang pertama kali dijumpai itu adalah pada saraf kranial seperti ptosis. Ptosis itu adalah seperti blefarotopsis ya. Itu kondisi di mana terjadinya penurunan kelopak mata atas. Kemudian oftalmoplegia atau kelumpuhan otot mata progresif bila tidak mendapat antivenom, itu akan terjadi kelemahan anggota tubuh dan juga paralisis pernafasan, atau bisa jadi kesulitan bernafas atau henti nafas. Nah, biasanya full paralysis itu akan memakan waktu kurang lebihnya 12 jam. Pada beberapa kasus biasanya menjadi lebih cepat, yaitu 3 jam setelah terjadinya gigitan. Kemudian efek lainnya yaitu miotoksisitas. Nah, miotoksisitas itu hanya akan ditemukan bila seseorang itu diserang atau digigit oleh ular laut. Ular yang berada di daratan itu biasanya tidak ada yang menyebabkan terjadinya miotoksisitas berat. Adapun gejala dan tanda dari miotoksisitas itu misalnya adalah nyeri otot, kemudian tenderness atau nyeri, kemudian mioglobin urea atau mioglobin dalam urin, dan juga berpotensi untuk terjadinya gagal ginjal, hiperkalemia, dan juga kardiotoksisitas, atau bisa ularnya itu bisa toksik ke jantung. Jadi cukup ini ya, sangat berbahaya juga gitu gigitan ular laut yang beracun. Kemudian untuk diagnosisnya itu adalah adanya riwayat gigitan disertai gejala atau tanda gigitan ular berbisa, baik berupa lokal atau tempat gigitan maupun efek sistemik dan juga efek sistemik spesifik.
Nah, adapun penata laksanaannya, itu pertolongan pertama yang bisa dilakukan itu bila yang digigit itu anggota badan, gunakan tali putar silang di sebelah atas lukanya. Nah, putar tali sedemikian kencang sampai denyut nadi di ujung anggota itu hampir tidak teraba. Nah, ikatan dikendorkan tiap 15 menit selama 1 menit. Jika gigitan terjadi dalam waktu kurang dari setengah jam, buatlah sayatan silang di tempat gigitan sampai darah keluar dan sedotlah dengan alat penyedot dan jangan sekali-kali menyedot dengan mulut. Nah, bila tersedia, maka segera disuntikkan serum anti bisa ular polivalen intravena dan di sekitar luka. Atau pertolongan pertama itu segera imobilisasi tempat gigitan lukanya, kemudian bisa dipanggilkan ambulan atau bisa bila mempunyai kendaraan segera dibawa ke IGD yang terdekat. Kemudian selain itu juga bisa mempertimbangkan ATS dan penisilin prokain 900.000 international unit itu sebagai profilaksisnya. Nah, bila timbul gejala umum seperti syok, lumpuh, dan juga sesak nafas, nah mau nggak mau penderita harus dirawat di rumah sakit. Nah, untuk perawatan di rumah sakit itu biasanya dengan pengobatan syok atau adanya gagal nafas itu segera ditreatment dan juga disuntikkan anti bisa ular. Nah, bila syok timbul, maka syoknya itu harus segera diatasi atau gagal nafasnya juga harus segera diatasi. Ini ketika perawatan di rumah sakit ya. Nah, paralisis otot pernafasan itu dapat berlangsung beberapa hari. Dan hal ini memerlukan intubasi dan juga ventilasi mekanik hingga fungsi pernafasan bisa normal kembali. Atau bisa ventilasi manual dengan masker atau pipa endotrakeal dan juga kantung Jackson Rees yang dilakukan oleh staf dan atau keluarga. Ya, yang dilakukan oleh staf maksud saya. Dan keluarga sementara bisa menunggu rujukan ke rumah sakit rujukan yang lebih tinggi terdekat. Nah, jangan lupa juga perhatikan keamanan fiksasi pipa endotrakeal. Ini catatan untuk petugas medisnya. Itu sebagai alternatif lain adalah tracheostomi yang elektif. Nah, efek samping bisa ular itu bisa adanya urtikaria atau ruam-ruam atau alergi pada kulitnya, kemerahan pada kulit. Kemudian juga bisa terjadinya anafilaksis. Nah, adapun referensinya adalah menggunakan ini ya. Nah, sekarang sebagai farmasis, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai anti bisa ular dan juga bagaimana penyimpanannya dan bagaimana administrasinya. Nah, jika didapatkan gejala sistemik atau lokal yang hebat atau pembekaan pada lebih dari setengah ekstremitas atau nekrosis berat, itu bisa diberikan antibisa jika tersedia. Dan kita selaku farmasis itu juga sedia kapanpun untuk menyiapkan epinefrin subkutan atau intramuskular bila shock dan difenhidramin intramuskular juga atau anti alergi juga gitu untuk mengatasi reaksi alerginya yang terjadi setelah pemberian anti bisa ular. Nah, sebaiknya diberikan anti bisa yang polivalen ya, yang sudah umum digunakan. Kemudian ikuti langkah yang diberikan dalam brosur anti bisa dan dosis. Jadi sebagai seorang farmasis ini harus diperhatikan adalah pemberian bersama dosisnya itu yang harus dijadikan peringatan gitu ya. Dosis yang diberikan pada anak sama dengan dosis pada orang dewasa. Larutkan anti bisa 2-3 kali volume garam normal, berikan secara intravena selama 1 jam. Berikan lebih perlahan pada awalnya dan awasi kemungkinan terjadinya reaksi anafilaksis atau efek samping yang serius. Nah, pada video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang reaksi anafilaksis
anafilaksis ya, nanti bisa dipelajari ulang. Nah, jika gatal atau timbul urtikaria, gelisah, demam, batuk, dan kesulitan bernafas, maka hentikan pemberian antibisa dan berikan epinefrin 0,01 ml per kilogram larutan 1 dibanding 1000 atau 0,1 ml per kilogram 1 per 10.000 SK. Kemudian difenhidramin itu diberikan dengan dosis 1,25 mg per kilogram berat badan per kali intramuskuler. Bisa diberikan sampai 4 kali per hari atau maksimal 50 mg per kali atau 300 mg per hari, itu maksimalnya. Bila pasien stabil, itu mulai kembali berikan antibisa perlahan melalui infus. Nah, tambahan antibisa itu harus diberikan setelah 6 jam jika terjadi gangguan pembekuan darah berulang atau setelah 1-2 jam. Nah, jika pasien terus mengalami perdarahan atau menunjukkan tanda yang memburuk dari efek neurotoksik atau kardiovaskuler. Nah, komposisi serum antibisa ular itu biasanya itu tiap mililiter itu dapat menetralisir 10-15 lethal dosis 50 bisa ular tanah. Jadi ini maksudnya adalah tiap 10-15 ml dari serum antibisa ular itu bisa mematikan 50% kemungkinan dari efek bisa ular tanah. Kemudian lethal dose-nya untuk mematikan bisa ular untuk menghambat efek kematian dari bisa ular belang atau Bungarus fasciatus itu adalah 25-50 ml. Kemudian lethal dosis 50 untuk bisa ular kobra itu adalah tiap 25-50 ml. Dosis dan cara pemberian yang tepat itu sulit untuk ditentukan karena bergantung dari jumlah bisa ular yang masuk ke dalam peredaran darah penderita. Nah, biasanya awalnya itu diberikan terlebih dahulu dosis awal sebanyak 2 vial dan itu masing-masing 5 ml sebagai larutan 2% dalam NaCl 0,9%. Dan itu dapat diberikan sebagai infus dengan kecepatan 40-80 tetes per menit, kemudian diulang setelah 6 jam. Dan apabila diperlukan atau gejala akibat bisa ular misalnya perdarahan tidak berkurang atau bertambah, nah serum anti bisa ular ini itu dapat terus diberikan setiap 24 jam sampai maksimum 80-100 ml. Nah, ini referensinya adalah ini ya, nanti bisa dicek sendiri. Nah, adapun sebagai seorang farmasis yang perlu diperhatikan untuk menyimpan serum anti bisa ular ini, cara penyimpanannya itu harus disimpan di kulkas itu pada suhu antara +2 derajat Celcius dan +8 derajat Celcius. Namun jangan sekali-sekali dibekukan. Karenanya anti bisa ular ini memerlukan sistem penyimpanan dan transportasi rantai dingin atau cold chain. Nah, adapun pengobatan lainnya itu nantinya ketika sudah terjadi kondisi yang severe itu bisa dilakukan pembedahan, bisa saja dilakukan pembedahan. Dan mintalah pendapat atau pertimbangan bedah jika terjadi pembengkakan pada ekstremitas, denyut nadi melemah atau tidak teraba atau terjadi nekrosis lokal. Adapun tindakan bedahnya itu meliputi eksisi jaringan lukanya atau jaringan yang kena gigitan yang mengalami nekrosis dan juga insisi selaput otot atau fasia untuk menghilangkan limb compartments. Jika perlu skin grafting jika terjadi nekrosis yang luas saja. Kemudian dilakukan tindakan tracheostomi atau intubasi endotrakeal itu just in case jika terjadi paralisis otot pernafasan dan juga kesulitan menelan. Nah, adapun perawatan penunjangnya itu berikan cairan secara oral atau dengan
gastric tube sesuai dengan kebutuhan perharinya. Dan juga buat catatan cairan masuk dan keluar, itu jangan lupa ya, cairan catatan elektrolit yang input outputnya itu juga harus selalu dikontrol. Kemudian bisa diberikan obat pereda rasa sakit bila perlu, dan juga elevasi ekstremitas jika bengkak atau ekstremitas yang terkena gigitan itu harus diangkat jika terjadi bengkak. Dan juga sebaiknya memang diberikan profilaksis anti tetanus untuk mencegah tetanusnya. Dan pengobatan antibiotik itu tidak diperlukan kecuali terdapat adanya nekrosis yang parah atau luka. Dan hindari pemberian suntikan intramuskular. Pantau ketat segera setelah tiba di rumah sakit, kemudian tiap jam selama 24 jam. Karena racun itu dapat berkembang dengan cepat. Nah, ini salah satu tugas farmasis juga ya. Tugas farmasis, dia mengevaluasi cairan output inputnya, kemudian juga mempertimbangkan profilaksis anti tetanus, dan juga harus memperhatikan bagaimana kondisi pasien setelah diberikan anti bisa ular tersebut. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga adik-adik mahasiswa dapat menggunakan manfaat dari penjelasan Ibu itu tadi. Sekian, wassalamualaikum.